Bi, Ya. kali ini gue mau bawain cerita tentang kejadian yang dialami sama seorang siswa pas dia lagi sholat. Jadi dia tuh ditampakin sama sosok yang bikin dia sampai trauma banget. Sebut aja namanya tuh Lisa, sama ada temennya juga namanya Randi. Jadi ini cerita tuh udah lama banget, sekitar 6-7 tahun lalu. Pas hari Rabu, sekolah tuh lagi pakai seragam batik. Dan di sekolah Lisa dan Randi tuh ada program di mana diwajibin buat siswa kelas 7-9 itu buat sholat di masjid dekat sekolah. Oh, berarti mereka tuh masih SMP. Ya bener Moy, mereka tuh masih kelas 3 SMP. Oke. Jadi kalau misalnya ada siswi perempuan yang lagi halangan, mereka tuh digantiin dengan piket kelas. Kayak nyapu, bersih-bersih. Dan sehari tuh ada 2 kali piket. Jadi yang pertama itu tuh pas sholat zuhur, sama yang kedua tuh pas sholat asar. Di sini tuh banyak banget siswa-siswa yang males-malesan banget ke masjid, gara-gara masjidnya tuh jauh dari sekolah. Tapi ada lagi nih yang bikin siswa-siswa ini tuh takut ke masjid, apalagi pas sendirian. Jadi ada kejadian, ini tuh kejadiannya dialamin sama temennya Lisa, si Randi ini. Pas lagi mau sholat asar, karena Randi ini telat, jadi dia tuh nyusul ke masjid sendirian. Di situ teman-teman yang lain tuh udah pada sholat duluan. Langsung tuh di situ cepet-cepet si Randi ngambil wudhu, terus dia masuk masjid dan mau mulai sholat. Nah pas dia baru mau Allahu Akbar, tiba-tiba tuh ada yang nepok pundak Randi nih dari belakang. Ternyata di situ si Randi disuruh jadi imam buat sholat. Di situ tanpa ngomong apa-apa, Randi langsung maulah jadi imam. Langsung mulai sholat, dan pas dia lagi baca Al-Fatihah dalam hati sampai udah surat pendek, kan dia Allahu Akbar tuh. Ke ruku nih. Iya, pas mau ke ruku kan Allahu Akbar. Iya, ha. Tapi tiba-tiba dari belakang tuh kayak banyak makmum yang ngomong Allahu Akbar juga mau Ibi. Oh. Maksudnya kayak tadinya yang nepok cuman satu, terus kayak ngerasa nggak ada siapa-siapa, tapi tiba-tiba rame gitu. Iya benar. Wow. Di situ si Randi tuh mikir, oh tiba-tiba banyak nih yang jadi makmumnya dia. Padahal tadi kan ya benar kata lo Bi, yang nepok kan cuma satu orang kan. Terus setelah rakaat berikutnya, si Randi tuh di situ nyium bau kayak nggak enak gitu loh. Terus karena dia juga jadi imam, jadi posisinya kan paling depan kan. Nah ada sesuatu yang kayak ngeganggu pandangannya si Randi ini. Jadi di pojok kanannya dia bisa kelihatan tuh pakai ekor matanya. Kalau di situ tuh ada perempuan pakai baju putih, bajunya tuh kayak lusuh gitu. Tapi kalau dilihat-lihat baju putihnya ininya tuh kayak mukena. Jadi kayak ada perempuan pakai mukena, satu chef sama imam. Oh, Aneh. iya aneh. Nah, Randi di situ masih nyoba mau lanjutin sholatnya tuh. Walaupun ya bingung banget kan, lo lagi sholat tapi di kanan lo ada sesuatu kan. Abis itu karena kelihatan jelas banget pakai ekor mata, kelihatan nih ternyata perempuan yang dilihat Randi itu tuh pakai mukena ikutan sholat juga di pojok kanan itu. Akhirnya pas sampai rakaat terakhir, Randi tahiyat akhir, terus pas salam terakhir sholat, pas dia bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, di belakang Randi tuh sunyi banget Muhibi. Bener-bener gak ada yang nyautin balik. Tadinya rame yang nyautin. Tadinya bener rame, Sekarang nggak ada. sama sekali gak ada. Oh, Aneh. Di situ si Randi bingung banget dong. Akhirnya selesai salam dia langsung nengok lah ke belakang karena penasaran. Dan pas Randi nengok, dia tuh ngeliat Muhibbi, ada perempuan yang pakai mukena itu, tapi mukanya tuh hancur dan gak ada mulutnya. Mulutnya tuh kayak hilang gitu. Cuma matanya tuh melototin si Randi. Ih, jadi makmumnya dia. Iya. Mampus. Di situ Randi ketakutan, terus dia langsung kabur tuh, langsung lari kenceng banget. Dan itu tuh cerita pertama tentang Randi tuh, Moibi. wow. Oh. Kali ini ada lagi tentang kejadian yang barengan dialami sama Randi juga, tapi bareng si Lisa juga. Oke. Wah gila. Lisa itu kelas A. Nah posisi kelas 9A-nya ini tuh di lantai 2, dan ruangannya tuh di tengah-tengah di antara kelas-kelas lainnya. Jadi waktu itu tuh hari Rabu, dan Lisa tuh dapat jadwal piket karena lagi halangan. Nah pas piket kedua yang pas sholat asar, banyak anak kelasnya tuh yang males banget buat ikutan sholat ke masjid. Jadi mereka tuh pada diem-diem di kelas aja lah, kayak ngumpet dari guru gitu. Ada sekitar 3-4 cowok yang emang gak mau ke masjid dengan alasannya banyak lah, kayak males, terus males jalan juga. Nah salah satu cowok itu si Randi. Tapi Randi tuh gak mau ngejelasin kenapa, padahal sebenarnya karena dia tuh takut kan kemarin tuh habis kejadian itu. Iya. Tapi dia bener-bener gak cerita tuh ke teman-temannya. Tapi si anak kelasnya si Lisa ini tuh tipe yang gak suka ngadu ke guru gitu. Jadi kayak ya udahlah, anak-anak cowok yang malas ke masjid diem di kelas aja ngumpet.
Ya udah tuh, ternyata sore itu Lisa sama perempuan-perempuan lain yang lagi halangan udah selesai tuh piketnya lebih cepat. Akhirnya anak-anak yang piket dan pada cabut sholat tadi tuh sholat jamaah lah mereka di kelas. Langsung tuh ngambil wudhu pelan-pelan biar nggak ketahuan sama guru. Terus langsung lah mereka sholat di situ. Nah pas mereka lagi sholat, lagi-lagi tuh si Randi ngeliat sosok bayangan hitam di jendela pakai ekor matanya dia Ini di kelas. di kelas. Oh. Tapi ya udahlah dibiarin gitu aja sama si Randi, karena dia tuh juga sebenarnya takut salah lihat kan. Dan dia juga mikir tuh, takutnya dia juga jadi suges aja semenjak kejadian kemarin. Ya. Akhirnya di situ Randi berusaha lah fokusin sholatnya. Tapi Muibi, di saat si Randi lagi fokus, ada aja tuh yang bikin fokusnya dia buyar. Jadi sesekali di tengah sholat kayak ada yang niupin kupingnya si Randi gitu. Jadi Ditambah ada lagi tuh kayak suara bisik-bisik gitu, tapi gak jelas suaranya tuh apa. Ya. Kayak bergumam gitu loh. Nah sebenarnya si Randi di situ tuh udah ngerasa takut banget. Dia tuh takut sosok perempuan kemarin tuh kayak masih ngikutin dia gitu. iyalah, itu serem banget anjir Asli. sosoknya. Tapi dia tuh berusaha lah ngelanjutin dan selesaiin sholatnya itu. Nah selesai sholat, biar si Randi juga gak ngerasa makin parno, jadi dibawa bercanda tuh sama dia. Di kelas mereka lanjut ngobrol terus bercanda bareng. Tapi di tengah bercandanya itu tiba-tiba tuh ada yang bilang, gimana kalau ketahuan guru nih kita gak sholat di masjid. Terus dari situ obrolan mereka tuh langsung kayak ngebahas gimana caranya ngeles ke guru gitu kalau ketahuan kan. Terus tiba-tiba Muibi, ada guru yang langsung ngebuka pintu kelasnya tanpa salam. Dan bukanya tuh kayak agak dibanting gitu, kayak orang marah gitu loh. Terus guru ini tuh langsung masuk ke kelas, langsung ngeliatin semua anak yang di dalam kelas, dan langsung keluar kelas gitu aja. Jadi bener-bener aneh banget tuh, cuma datang ngeliatin terus pergi lagi. Iya. Pokoknya semuanya yang ada di dalam kelas tuh bener-bener kaget banget. Mereka panik kan, soalnya itu tuh guru agama mereka ternyata. Dan takutnya si guru agama ini tuh ngadu ke wali kelas mereka gitu loh. Iya. Terus singkat cerita, siswa-siswi yang lagi sholat di masjid ini udah pada pulang dari masjid. Nah emang kalau abis sholat asar tuh jadwal mereka semua tuh buat pulang ke rumah masing-masing. Ya. Akhirnya yang ada kelas juga ikut pulang dan turunlah ke bawah. Nah pas Lisa sama teman-teman yang mau pulang dan posisinya baru banget turun ke lapangan, mereka tuh kaget banget Muhibbi. Karena mereka tuh ngelihat guru yang tadi masuk kelas tuh baru banget masuk ke area lapangan sekolah, naik motor. Oh jadi kayak baru datang ke Baru sekolah. datang. Benar. Oh. Tapi anehnya bajunya tuh beda sama yang tadi dipakai pas masuk kelas mereka. Oh shit. Wow. Abis tuh Lisa sama Randi langsung nanya lah ke guru ini, "Pak, abis dari mana pak? Kok naik motor?" Terus bapak itu bilang, "Iya ini bapak baru balik ke sekolah, tadi siang habis pergi." Terus mereka yang denger tuh langsung kaget banget kan. Terus refleks lah bilang, "Bapak bohong ya?" Terus bapaknya bilang, "Ngapain saya bohong?" Mereka tuh ngedenger itu kayak masih gak percaya gitu loh. Karena si bapak guru agama ini tuh emang suka bercanda gitu. Terus mereka akhirnya cerita lah kalau si Lisa ini tuh tadi lagi piket, terus tiba-tiba si gurunya ini tuh masuk ke dalam kelasnya. Ini dia cerita ke guru agamanya kan? Iya benar. Oke. Terus mereka juga bilang kalau si guru agama yang masuk itu tuh mukanya pucat putih gitu loh Moy. Dan Lisa sama teman-teman yang lain tuh langsung nyimpulin kalau emang yang tadi masuk kelas mereka tuh bukan guru agama mereka, tapi jin korin yang nyerupain guru mereka. Wah gila. Nah semenjak kejadian itu Muibi, lumayan bikin anak-anak murid tuh jadi trauma sama ketakutan gitu loh. Dan gak ada lagi tuh anak kelas yang berani cabut sholat lagi, atau kayak lama-lama di kelas setelah piket selesai gitu. Ya. Tapi Muibi, Randi diem-diem tuh kayak masih penasaran, siapa sih sosok perempuan yang gangguin dia di masjid. Karena kan kalau yang itu gak ketahuan kan siapa. Karena sampai sekarang si Randi tuh juga belum cerita tentang kejadian yang dia alami sendirian di masjid dekat sekolahnya itu. Wah, Belum pernah gila. cerita ke teman-temannya. Sama sekali belum. Wah itu gila banget sih Nat. Soalnya Randi ini masih SMP dan di siang bolong dia diteror sama makhluk halus pas lagi sholat. Idih.